Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pertemuan ketujuh. Ini adalah pertemuan sebelum UTS. Jadi nanti kita akan masuk di termin kedua setelah UTS. Nah, di week ketujuh ini bahasannya mengenai pengenalan terhadap data raster. Jadi di dalam JS kita mengenal dua jenis data, yaitu vektor dan juga raster. Nah, secara umum ya. Nah, di sini kalau raster itu berbeda dengan vektor. Vektor kemarin penggambarannya melalui garis gitu ya. Kemudian ada juga titik dan juga poligon. Nah, sedangkan raster sudah sempat disinggung di awal, itu terdiri dari baris dan kolom, yang mana di sana ada kumpulan dari sel gitu ya, atau grid, atau kita bisa sebut juga sebagai sebuah picture elements gitu ya, pixel. Bahasan kita di week 7 ini adalah elements dari data raster. Kemudian apa saja sih data-data raster itu yang bisa kita gunakan. Jadi ternyata data raster itu banyak gitu ya. Kita tidak hanya mengenal foto dari kamera saja gitu ya, tetapi banyak sekali data raster. Kemudian struktur dari data raster gitu ya. Kalau vektor kemarin kita punya topologi gitu ya, bagaimana menyimpan entitas tersebut gitu ya. Kemudian di dalam data raster juga ada strukturnya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan vektorisasi atau rasterisasi. Jadi dari data vektor ke raster itu bisa dirubah. Dan sebaliknya juga, raster bisa kita rubah menjadi vektor. Dan kemudian bagaimana sih contoh dari integrasi penggabungan antara data raster dan data vektor untuk keperluan kita gitu ya di dalam JS project atau keperluan kita sehari-hari. Nah, kita mengulang terus. Jadi fenomena kita dan objek di permukaan bumi kita bisa representasikan baik sebagai vektor gitu ya, dalam titik, garis, dan poligon. Juga kita bisa representasikan dalam sebuah raster. Nah, raster di sini kita punya poin-poin gitu ya. Ini mengisi gitu ya pada suatu sel gitu ya, suatu pixel gitu. Dan yang kosong-kosong ini berarti dia no data, tidak ada datanya. Nah, kemudian kalau misal dia ada kereta gantung jalurnya gitu ya, kita punya di sini ada suatu kumpulan gitu ya, titik-titik gitu ya, kotak-kotak dari pixel ini yang terisi dan dia dengan tetangga sekitarnya kemudian membentuk sebuah garis. Kalau poligon itu adalah sebuah assembly, kumpulan cukup banyak suatu area gitu ya, dari pixel-pixel gitu yang dia memiliki nilai yang sama. Itu juga berlaku untuk jalan dan juga untuk elevasi gitu ya. Nah, ini contoh dari data raster. Jadi data raster terdiri dari kolom, kemudian ada baris. Ini menyusun sebuah pixel gitu ya, grid atau sel. Nah, sel atau pixel ini kemudian dikategorikan gitu ya berdasarkan nilainya tertentu. Jadi sebagai contoh kasus gitu ya, di sini ada suatu tata guna lahan gitu ya, tipe vegetasi, ada conifer, ada fir, ada oak, ada grass gitu ya. Ini direpresentasikan dalam model data raster. Itu warna merah gitu ya. Ini nanti value-nya 4 gitu ya. Contoh saja gitu ya. Yang kuning 3 misal, kemudian yang biru 2, yang gelapnya 1. Nah, nanti kalau misal ada pixel yang tidak merepresentasikan ini, ya dia bisa sebagai warna putih atau no data value gitu ya. Nah, contohnya land use juga di sini. Jadi nanti akan merepresentasikan dalam pixel-pixel tersebut warna merah gitu ya, warna krem, warna coklat, warna hijau gitu. Jadi masing-masing dari kotak atau pixel ini itu memiliki value-nya gitu ya, satu single value. Ini data raster. Jadi setiap sel atau pixel di dalam raster itu bisa memiliki single value, dan dari value tersebut bisa kita lakukan sebuah klasifikasi. Dia ada yang sifatnya continue gitu ya. Continue contohnya elevasi.
Jadi dia akan continue gitu ya, dari 100, 101, 102, 103 gitu ya. Bahkan ada desimalnya 103,5, 103,9, 105,8, 106, 7 dan sebagainya. Jadi sifatnya dia spasial continue gitu ya. Kemudian ada juga yang discrete. Nah, discrete kayak tadi. Jadi dia klasifikasi vegetasi tata guna lahan. Jadi masing-masing dari objek tersebut itu bisa dibedakan. Sifatnya tidak kontinu seperti elevasi, temperatur gitu ya, kemudian curah hujan gitu ya. Nah, kalau misal discrete tipe vegetasi gitu kan, tipe-tipe jalan gitu, kemudian tata guna lahan, ada gunung, ada hutan, kemudian ada area pemukiman dan sebagainya. Nah, ini data raster. Jadi kalau kita punya data raster, kita lakukan zoom, itu ternyata terdiri dari matriks gitu ya, sekumpulan dari pixel ini, sel gitu ya. Dan dia masing-masing sel itu merepresentasikan nilai gitu ya, satu nilai gitu. Jadi raster gitu ya, itu adalah kumpulan gitu ya dari sel yang dia tuh memiliki dimensi yang sama. Jadi artinya dia di sini gitu ya, kotaknya itu ukurannya sama gitu. Nah, kemudian di sana bisa diberikan nilai, bisa nilai-nilai tentang tadi tata guna lahan atau nilai tentang elevasi gitu ya, macam-macam gitu. Jadi dia bisa merepresentasikan kualitas dari permukaan seperti elevasi gitu ya. Atau di sana ada tipe-tipe vegetasinya hingga ke citra satelit, kemudian peta yang di scan dan fotografi gitu.